Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kembali lagi. Kali ini saya mau memberikan tutorial cara merubah kopling Tornado GS ke Satria 2 tak. Di sini saya akan memberikan tutorialnya. Jadi apa saja sih yang harus diganti kalau ingin merubah hose kopling dari Tornado GS itu ke Satria 2 tak? Itu yang pertama-tama itu dari tentunya as gear ini, dari as hose koplingnya. As hose kopling bawaannya seperti ini. Ini yang asli bawaannya seperti ini. As kopling Tornado bawahnya kan seperti ini. Nah, ini as kopling Satria 2 tak, tapi udah di PNP kan ke Tornado. Tuh. Jadi kalau mau buat itu, yang pertama kalian harus punya as kopling Satria 2 tak. Terus yang dirubah itu di sini. Nah, di sini kan ada sepinya nih. Yang pertama itu kan sepi bawaan Satria 2 tak. Nah, bikin yang agak ke bawah lagi, samain sama yang asli bawaan Tornado GS. Nah, di sini kan, nah segini, samain. Terus nanti ininya dipotong panjangnya sesuai ini biar sama. Itu yang pertama. Yang ini kali ini saya mau memberikan video itu yang part 1, nanti sampai motor jadi itu nanti saya update terus. Ini yang pertama yang harus dirubah, hal pertama. Nah, yang kedua itu kalian harus ganti ini gear. Ini gear gigi satunya. Gear gigi satunya ini ganti punya smash lama. Kenapa harus diganti? Karena kalau bawaannya Tornado GS itu gearnya tuh dia agak dimensinya agak lebar, agak gede. Nih bawaannya tuh, kalian bisa lihat tuh, dia agak lebar dikit, diameternya agak besar dikit. Memang harus diganti. Pakai punya smash lama 33 mata. 33 mata karena gearnya ini yang tadinya kan cuma 10, ini jadi 11. Jadi kan nanti ketemunya begini. Terus dari krek as yang ketiga, krek as ini saya hanya bagian crankcase dulu. Nanti selanjutnya bagian luar saya update lagi. Pokoknya merakit yang dalam, bagian dalam dulu lah. Jadi kalau yang luar nanti saya update lagi. Di krek as itu, kalau krek as bagian kiri nggak ada yang dirubah, sama. Paling nanti kalian cukup dibersihkan aja apa gimana. Nah, yang dirubah itu sebelah kanan, bagian kopling. Apa yang dirubah? Yang dirubah itu panjangnya dipotong. Aslinya kan ini, aslinya ini. Nah, ini asli bawahnya kan panjang sekali. Nah, asli bawahnya panjang sekali. Nah, kita PNP-kan seperti ini. Dari sini masih sama, masih utuh. Nah, dari sini mulai itu kan, dari sini nih, ini udah ada bekasnya nih. Ini dibubut
nyesuaiin nanti dari gear nih, dari gear punya Satria juga nyesuaiin. Kalau ini kan nanti ada bos-bosan dari bawaan dari Tornado yang dalamnya ada seal o-ring karetnya. Nah, ini kan di sini tempatnya tuh. Nanti di sini tempatnya. Jadi sama ini masih sama. Nah, setelahnya ini dibubut ada agak dikecilin buat si gigi nanasnya ini ntar masuk di sini tuh. Tuh. Nanti masuk di sini. Nanti bilang saja ke tukang bubutnya. Dan memang harus agak seret ini, nanti kalau udah dikasih oli baru bisa lancar. Nah, tapi sebelum gigi nanas ini nanti saya mau kasih pemberat, balancer lah namanya itu. Nanti saya mau kasih di sini tuh, saya mau kasih balancer pemberat, menyeimbangkan beratnya magnet. Itu yang ketiga. Dan yang seterusnya saya pikir sama semua, nggak ada yang dirubah untuk bagian dalam. Paling ring yang ada di sini nih, ini namanya SIM untuk bagian kopling, bagian sisi keras bagian kanan. Tebalnya SIM ini macam-macam ya, nggak harus bawaan standar gitu. Yang penting dia tuh bisa mengganjel, bisa nyesuaiin dari bearing itu ke stangnya ini ke posisi tengah-tengah. Saya singkirin dulu ini stang asli bawaan Tornado. Nah, nanti kita rakit yang ini. Nah, nanti kalau untuk pasang gear ini kan semua orang udah pada tahu, banyak yang di internet yang udah bikin video. Tapi kalau untuk cara-caranya itu kan saya pikir di internet orang belum begitu ngasih tahu sebenarnya. Dan dari sini saya ngasih tahu apa yang harus dirubah, apa yang harus diganti. Bagian tengah saya rasa cukup, hanya itu aja yang perlu diganti. Pertama, biar gak lupa, as koplingnya nih. As koplingnya pakai punya Satria, ambil punya Satria atau beli bekas, tinggal dibubut apa, dibikin sepinya ini nih, dibikin sepi. Nah, di sini sepinya samain supaya gear ini bisa masuk. Habis itu apa, habis itu ujungnya samain. Ini kan kemarin dibubut tuh, diameternya tuh dipotong, dibubut, ujungnya dibubut, disamain, diratain. Jadi biar bisa masuk seperti ini. Terus yang kedua, gigi satunya nih yang paling ujung ini ganti pakai punya semai selama 33 mata. Ada yang pakai punya Shogun 32 mata, itu bebas terserah. Tapi hitungannya itu kalau di sininya sudah giginya ini 411, harusnya di sini lebih besar kalau bisa tuh. 33 itu juga sebenarnya terlalu berat, nggak bisa ngimbangin bawaannya kan 10 33. Nah, ini naik 1 mata, artinya ini harus naik di 36, ini 3 mata secara perhitungan biar gigi satunya itu sama. Tapi kalau 36 paling bisanya bikin di tukang pengecoran gigi gitu kalau misalkan mau bikin. Tapi kalau nggak mau ribet ya kayak saya ini pakai punya smash lama. Kalau lem untuk rakit saya pakai ini Bossile rem ini mantap, ini jarang bocor kalau buat ngelem.
Terus apalagi, saya kira itu aja. Nah, ini ada semacam ringnya di sini. Bedanya sama satunya nggak ada tuh, dia nggak ada di sini, dan bentuknya juga beda. Oke, saya rasa cukup segini kali ya. Nah, ini pemberatnya, tapi pemberatnya ini masih belum final ya. Ini nanti lubangnya mau saya tutup karena kemarin terlalu besar, saya mau bikin lubang lagi yang pas sama sepinya ini. Oh iya, ngomongin sepi, di krek asnya sini nih, krek as belakang nanti dibikin sepi kayak gini nih. Tuh, nanti ada 2 sepi saya. Sepi yang pertama ini untuk pemberat balancer, sepi yang kedua buat gear. Ya, ini sepinya sepi punya Satria 2 tak. Pokoknya basicnya kita Satria 2 tak, spare partnya. Saya kira itu aja yang perlu saya jelasin. Selanjutnya saya mau merakit bagian dalam. Untuk nanti bagian bak koplingnya nanti saya update lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.